Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kami kelompok Besti. Pada video pembelajaran kali ini, kami akan membahas mengenai bank dan manajemen lembaga keuangan. Yang pertama adalah dasar-dasar perbankan. Dalam pengertian umum, bank menghasilkan keuntungan dengan menjual kewajiban dengan satu karakteristik tertentu atau suatu kombinasi tertentu antara likuiditas, risiko, ukuran, dan tingkat pengembalian dan menggunakan hasil penjualan untuk membeli aset dengan karakteristik beragam. Prinsip-prinsip umum manajemen bank. Pertama adalah memastikan bahwa bank memiliki uang tunai yang cukup untuk membayar para nasabahnya ketika ada harus keluar simpanan, yaitu simpanan para nasabah menarik uangnya. Kedua, manajer bank harus mengupayakan mencapai tingkat risiko yang rendah dengan mendapatkan aset yang memiliki risiko gagal bayar rendah dan melakukan diversifikasi aset. Ketiga, manajer harus memperoleh dana dengan biaya rendah. Dan yang terakhir, manajer harus memutuskan berapa jumlah modal yang harus disimpan bank dan kemudian mendapatkan modal yang diperlukan tersebut. Selanjutnya adalah manajemen likuiditas dan peran cadangan. Ketika penarikan dana nasabah terjadi, cadangan wajib memungkinkan bank untuk menghindari biaya dari yang pertama, meminjam kepada bank atau perusahaan lain, 2. Menjual surat berharga, 3. Meminjam dari debit, atau 4. Mengurangi atau menjual kredit. Manajemen aset. Untuk memaksimalkan keuntungan, sebuah bank harus secara bersamaan mencari keuntungan tertinggi yang mungkin dari kredit dan surat berharga, mengarang risiko, dan memegang aset yang likuid. Bank mencoba mencapai 3 tujuan ini dengan 4 cara mendasar. Pertama, bank mencoba mencari peminjam yang bersedia membayar bunga tinggi dan kemungkinan kecil untuk gagal membayar. Kedua, bank membeli surat berharga yang menghasilkan keuntungan tinggi namun risikonya rendah. Ketiga, dalam mengelola asetnya, bank harus menurunkan risiko dengan melakukan diversifikasi. Terakhir, bank harus mengelola likuiditas asetnya agar dapat memenuhi penarikan dana oleh nasabah jika terjadi dan masih tetap dapat memenuhi persyaratan cadangan wajib tanpa menanggung biaya yang tinggi. Selanjutnya, manajemen kewajiban. Ada 2 alasan utama mengapa manajemen aset difokuskan. Pertama, lebih dari 60% dana bank diperoleh dari simpanan tabungan dan hukum melarang bunga tinggi untuk tabungan. Akibatnya, bank tidak dapat secara aktif bersaing satu sama lain dengan memberikan bunga tinggi untuk tabungan dan jumlah tabungan yang bisa diperoleh bank tidak akan melebihi angka tertentu. Kedua, karena pasar untuk pinjaman antara bank belum terlalu berkembang, maka jarang bagi bank untuk meminjam dari bank lain demi memenuhi cadangan mereka. Manajemen kecukupan modal. Bank harus membuat keputusan mengenal jumlah modal yang harus mereka miliki karena 3 alasan. Pertama, modal bank membantu mencegah kegagalan bank, suatu situasi di mana bank tidak dapat memenuhi kewajibannya membayar nasabah atau krediturnya dan terpaksa bangkrut. Kedua, jumlah modal yang dipegang mempengaruhi imbal hasil modal pemilik dari bank. Ketiga, jumlah minimum modal bank diwajibkan oleh lembaga pemerintah yang berwenang. Mengelola risiko kredit. Adverse selection di pasar kredit terjadi karena orang dengan risiko kredit yang buruk, yaitu yang kemungkinan besar akan gagal bayar pada saat jatuh tempo. Lalu moral hazard terjadi di pasar kredit karena peminjam mungkin memiliki insentif untuk terlibat dalam aktivitas yang tidak diinginkan dari sisi pemberi pinjaman. Agar menguntungkan, lembaga keuangan harus mampu mengatasi masalah adverse selection dan moral hazard yang dapat menyebabkan kemungkinan besar terjadi tidak dilunasi. Lembaga keuangan perusahaan menghasilkan masalah ini dengan menggunakan sejumlah prinsip dalam mengelola risiko kredit. Selanjutnya adalah strategi mengelola risiko suku bunga. Satu masalah dalam menghilangkan risiko suku bunga First National Bank dengan cara memperbaiki neraca adalah biaya yang mahal dalam jangka pendek. Bank mungkin harus mempertahankan aset dan kewajibannya dalam durasi tertentu untuk sekian lama. Untungnya, instrumen keuangan yang belakangan dikembangkan yang dikenal dengan nama derivatif keuangan, misalnya kontrak berjangka, opsi dan tukar-menukar, dapat membantu untuk bank mengurangi risiko suku bunga tanpa perlu melakukan apa-apa dengan neraca. Sekian dulu ya materi kita pada video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.